Ayo semuanya masuk! 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 Sabar. Saya tahu, tapi orang itu kan ada kepentingan masing-masing. Iya kan? Kan di KPS kan. Yang jauh-jauh di KPS. Begini aja Pak, paling senang. Saya minta dengan Pak Waslu. Bagi saya kota, satu kota ada yang Saksikan. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini ada keanehan begitu kan ya dalam pemilih yang ada di Kuala Lumpur, yaitu yang ada di Malaysia ini. Warga negara Indonesia yang mau nyoblos di Kuala Lumpur membludak, ratusan ribu orang tak masuk DPT. Wow. Gimana begitu kan? Tidak masuk daftar pemilih tetap di situ begitu kan. Tapi rupanya banyak yang kemudian orang mengatakan bahwa kenapa sampai sekarang itu masih menjadi tanda tanya begitu kan. Bahkan itu di demo katanya begitu kan ya. Lihat saja dari beberapa video tapi sudah ditutup katanya. Bawaslu mana nih? Warga negara Indonesia punya hak pilih loh katanya. Ini komentar-komentar netizen ya dalam beberapa video. Nampaknya ini cukup kesal ya karena tidak bisa mencoblos atau sudah ditutup dan bahkan diperkuat dengan data yang disampaikan oleh Kompas tadi bahwa bisa jadi begitu kan, orang yang kemudian mau nyoblos itu tidak dapat atau daftar pemilih tetap tidak ada, bisa saja seperti itu begitu. Pada akhirnya ya mereka hanya datang misalnya ya berbondong-bondong untuk mencoblos dan sebagainya, tapi tidak dapat tidak dapat daftar itu begitu kan, tidak dapat suara. Tapi lantas bagaimana dengan Bawaslu dan KPU? Seharusnya warga Indonesia itu semuanya kan dapat itu begitu kan. Tapi dengan beberapa asumsi ini banyak muncul spekulasi itu. Saya kira apakah ini benar atau tidak, tapi yang jelas ya dengan saya membaca dari dari Kompas tadi sudah membuktikan bagaimana ya mereka yang tidak dapat suara ya atau tidak dapat atau pemilih tetap ya di situ, daftar pemilih tetap di situ. Ini KBRI Malaysia banyak warga Indonesia tidak bisa nyoblos. Ini gimana coba bayangkan kalau tidak bisa nyoblos di situ begitu kan. Apakah ini keteledoran besar atau apa begitu kan, sampai di demo mereka begitu kan. Jadi sampai hari ini masih banyak spekulasi yang muncul. Menggaungkan 01 ada ya, 02 ada, 03 ada. Tapi yang paling banyak yaitu adalah 01 menggaungkan di situ begitu kan. Jadi mungkin kalau sudah tutup ini gimana atau terlambat atau apa begitu, tapi belum ada klarifikasi. Yang memberikan klarifikasi setidaknya KPU dan Bawaslu yang ada di sana begitu kan. Lantas bagaimana dengan situasi politik hari ini kalau sudah seperti ini? Wah, benar dalam beberapa film yang beredar itu begitu kan, bukan tidak mungkin ada kecurangan besar di situ begitu kan ya. Dalam film Dirty Vote itu sudah jelas ya ada dugaan kecurangan yang dimainkan oleh mereka. Apakah nampaknya ini menjadi cukup bukti yang selama ini dipertontonkan kepada publik. Nah, itu yang ya biar masyarakat yang bisa menilai begitu kan. Bahkan kita baca ini buat rame aja dong ya petugas KPPS yang ada di sana. Ini sih sepertinya memang udah nggak ada yang bisa diharapkan bahwa pemilu kali ini bisa jujur dan adil. Mohon dong bantuannya Bang ya Sahadat dan Faisal Assegaf dan tim petisi 100 maksa ya rakyat kudu revolusi ya kayaknya nih Bang. Kenapa 01 di Indonesia jadi ya bodoh gini semua ya, termasuk institusi dan instansinya ya. Indonesia butuh perubahan ya. Kenapa satu di Indonesia ini ya, benar ya. Bahkan udah 5 tahun sekali gajinya gede pas ini. Komentar-komentar dari netizen. Apakah yang harus kita lakukan begitu kan? Harus diberikan kesempatan ya karena mereka memiliki hak. Bukankah orang yang sudah ngantri di situ bukan kesalahan mereka terlambat datang. Nah, itu masih tanda tanya di situ begitu kan ya. Bahkan dalam beberapa beberapa informasi begitu bahwa di lapangan teman-teman warga Indonesia di Malaysia bahwa pemilu di 2004 dapil luar negeri Malaysia terjadi kebrutalan pencoblosan suara melibatkan oknum KBRI, KJRI, penyelenggara dan pengawas pemilu. Ini
Ini gimana begitu kan? Kalau sudah melihat situasi politik sudah tidak menentu, apakah kita mengharapkan jujur dan adil? Nah, itu menjadi penting bagi kita. Di detik akhir ya pencoblosan tinggal 2 hari lagi, masyarakat sudah mulai agak melihat nuansa-nuansa politik yang beredar. Bukan tidak mungkin dalam film Dirty Vote itu sudah menunjukkan bagaimana dugaan-dugaan yang selama ini mereka lakukan. Bagaimana ya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, ya Bawaslu, MK. Pak Jokowi sampai di situ begitu kan ya, sudah masuk dalam diambang kebingungan hari ini. Karena pada kenyataannya adalah lihat saja norma yang yang terjadi di lapangan sekarang ini, rasanya banyak orang yang mengatakan bahwa wah, ini siapa yang memulai begitu kan? Siapa yang memulai dan siapa yang melakukan hal itu begitu. Ini harus ya di cross check sebelumnya, apakah mereka nampaknya tidak dapat nyoblos atau bagaimana, tidak dapat suara, tidak dapat surat suara atau apa begitu kan. Tapi yang jelas ya masyarakat hari ini dalam beberapa video yang beredar itu sudah katanya salah satunya tidak masuk DPT. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting di situ begitu kan. Ini warga negara saya yang menyoblos di Kuala Lumpur membludak, ratusan ribu orang tak masuk DPT ya. Ini dari Kompas loh begitu kan. Ya, sampai-sampai ya kita lihat saja karena kita tahu bahwa apakah nanti ada kebohongan besar atau apa begitu kan ya. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan sejumlah warga negara Indonesia yang hendak ya berpartisipasi dalam pemilu RI di Kuala Lumpur Malaysia membengkak ya. Akibatnya apa? Ya. Akibatnya pasalnya banyak warga Indonesia yang belum terdaftar ya di pemilih tetap DPT sehingga jumlah orang yang datang ke lokasi TPS membludak. Dalam video yang diterima dari Wahyu Susilo, ruang TPS DWTC Kuala Lumpur penuh sesak ya. Saya berada di kerumunan ribuan calon pemilih di dalam pemilu awalnya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur pemilu berlangsung tanggal 11 Februari 2024. Ya, hari ini kemarin begitu kan. Wahyu menjelaskan banyak pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia datang ke TPS tapi ternyata tidak terdaftar DPT. Dia menyebutkan sekitar 150.000 orang yang tidak terdaftar ke DPT namun mereka tetap datang ke TPS untuk mencoblos. Jadi diperkirakan jumlah daftar memilih 150.000 orang. Kenapa kok tidak bisa mereka tidak bisa menyoblos? Ya karena mereka tidak terdaftar. Nah kalau tidak bisa terdaftar seharusnya kan Bawaslu punya alternatif diri begitu kan, punya alternatif masing-masing begitu kan, mana yang dapat surat suara dan tidak di situ begitu kan ya. Karena pada kenyataannya bisa saja ini ada kekeliruan besar data di situ, bisa saja sudah digunakan di di Indonesia begitu kan ya, sedangkan di sana tidak dapat begitu, bisa saja seperti itu begitu. Jadi dengan adanya narasi-narasi yang kemudian muncul sekarang ini ya masyarakat tampak ada kebingungan yang sangat luar biasa karena dibenturkan dengan adanya situasi politik hari ini ya. Yang satunya diklaim menang, yang satunya diklaim kalah, yang satunya diklaim menang dan sebagainya. Ini kan memunculkan ekspektasi yang ada di masyarakat ya, tentunya kita lihat saja di situ begitu kan. Bagaimana ungkapan-ungkapan dari publik ke publik. Katanya sudah ditutup, ada yang beredar sudah tidak masuk DPT begitu kan ya. Ada yang mengatakan terlambat dan sebagainya. Jadi saya kira kalau di luar negeri itu kan kalau terlambat kan setidaknya punya punya kebebasan karena karena mereka di negara orang begitu kan ya. Ini banyak yang di demo di situ tidak dapat DPT ya, tidak masuk DPT. Ini bayangkan sampai-sampai ya mereka berdemo habis-habisan begitu kan. Mana Bawaslu nih? Mana Bawaslu? Mana KPU? Mana KPU? Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Podcast Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.